Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Chef Amir, dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gelombang. Kita akan melanjutkan dengan gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner atau dikenal juga dengan gelombang berdiri atau juga dikenal sebagai standing waves. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang stasioner? Nah, gelombang stasioner merupakan gelombang hasil superposisi atau penggabungan pengaruh terus-menerus dari dua gelombang yang koheren. Yaitu, koheren itu maksud koheren adalah dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama serta beda fasanya yang selalu tetap. Ya, itu yang dimaksud dengan gelombang yang koheren. Nah, superposisi terus-menerus ini akan mengakibatkan gelombang berdiri. Ya. Apakah memang benar-benar gelombang itu gelombang berdiri, tidak atau stasioner, tidak berjalan? Sebenarnya itu adalah tampaknya seperti yang tidak berjalan. Ya. Oke, kita lihat gelombang stasioner dibuat juga sebagai gelombang berdiri atau standing wave. Nah, superposisi dua gelombang yang koheren misalnya terjadi pada superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul pada peristiwa pemantulan gelombang tali. Nanti kita akan melihat secara khusus ini. Ya, kita lihat sekarang gambar gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner itu perpaduan dari gelombang datang, misalnya yang dari kiri ini, kemudian gelombang pantul. Dia share, kemudian berpantul dari kanan ke kiri, lalu ke sana. Kemudian dia bergabung, maka pengaruhnya itu akan jadi seperti begini. Ya. Jadi ini karakteristik atau sifat-sifat gelombang stasioner. Pertama, setiap titik memiliki amplitudo atau simpangan maksimum yang berbeda-beda, tergantung jarak dari pusat getaran. Kalau misalnya pusat getarannya dari sini, ini ada yang simpangan maksimumnya 2A ke sini, ada yang kurang, ada yang bahkan 0 sama sekali. Ya. Jadi simpangan maksimumnya itu kalau yang 0 saja dia tidak akan pernah bergeser. Ya, jadi ini bergantung setiap titik. Kalau pada gelombang berjalan biasa, amplitudo di setiap titik itu besarnya sama. Ya, cuma dicapai pada saat yang berbeda-beda. Jadi ini setiap titik memiliki amplitudo atau simpangan maksimum yang besarnya berbeda, tergantung jarak dari pusat getaran. Kemudian yang kedua, titik yang memiliki simpangan 0, misalnya seperti ini tidak pernah bergeser, titiknya tetap di titik keseimbangan, tidak menyimpang sama sekali, itu disebut simpul gelombang. Ya, toh lambangnya di sini S. Kemudian titik yang memiliki simpangan maksimum itu disebut perut gelombang. Ini ya, yang simpangannya terjauh. Ini adalah perut gelombang. Kita beri lambang dengan P. Ya. Itu adalah sifat-sifat gelombang stasioner. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses terjadinya gelombang stasioner dengan mengambil contoh superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul pada peristiwa pemantulan gelombang tali. Nah, pemantulan gelombang tali itu ada dua. Ada yang pemantulan gelombang tali salah satunya ujung bebas, jadi salah satunya bebas, salah satunya terikat. Jadi pusat getarannya tetap, ya. Ini gambarnya bisa dibulak-balik. Ini datang dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, gelombang pantulnya dari kiri ke kanan. Atau kita bisa balikan. Ya. Jadi ini titik pantulnya di titik di sebelah sini, dia bolak-balik seperti itu, ya, karena dia kondisinya bebas. Pada pemantulan gelombang tali ujung bebas, simpangan gelombang datang Y1 dan simpangan gelombang pantul Y2 pada ujung bebas tidak mengalami beda fase. Jadi fasenya tetap datangnya seperti itu, balik juga seperti itu. Jadi fasenya sama. Ya. Jadi gelombang pantul tidak mengalami perubahan fase. Nah, yang berubah itu hanya arah getarannya saja. Gelombang datang, saya sebut dengan Y1, itu A kali sinus 2V per T dari sini, ya, dikurangi, ya, ini kan panjangnya L, ya, kemudian dari titik pantul, titik P ini jaraknya X,
berarti jarak dari titik O ke titik P ini adalah L kurangi X per V. Jadi X ini jarak terhadap titik pantul. Ya. Atau ini bisa juga dituliskan di sini sebagai omega 2V per T besar itu adalah omega. Ya. Kemudian sekarang gelombang pantul. Gelombang pantul saya tulis Y2 karena dia memiliki fasa yang sama, ya, fasanya tetap tidak berubah. Jadi dia hanya berubah, ya, ketika dia berjalan. Jadi dia hanya menambah jarak saja. Karena dia ini dipantulkan, jadi sama seperti ketika dia terus ke sebelah sana. Jadi waktunya adalah A kali sinus 2V per T dikalikan T minus L ditambah X dibagi V. Karena ini gelombangnya sampai ke titik pantul dulu, L, kemudian balik ke titik P. Itu X. Jadi ini L plus X. Ya. Nah, persamaan simpangan di titik P itu hasil superposisi dari Y1 dan Y2. Kita jumlahkan, kita menggunakan aturan trigonometri. Saya tidak akan tuliskan di sini. Saya hanya akan menuliskan hasilnya. Hasilnya simpangan titik P Y1 ditambah Y2 itu menjadi 2A kali sinus, ya, sin plus sin itu 2 sin cos, ya, sin 2V T per T dikurangi L per lambda kosinus 2V X per lambda. Ya, ini bisa kita turunkan. Atau YP-nya saya tulis dibalik. Ya, yang ada X-nya saya tulis di depan karena ini perkalian, maka pertukaran tempat tidak akan mengubah hasil. Jadi asalnya 2 sin cos saya tulis dengan 2 cos sin, ya. Ini tidak berpengaruh hasilnya. Kenapa ditulis terbalik sebegini? Karena faktor yang pertama ini 2A kosinus 2V X per lambda itu disebut amplitudo gelombang stasioner di titik P. Ya. Letak titik P-nya ya tergantung X itu. Misalnya dituliskan A di titik P, amplitudo di titik P. A titik gelombang stasionernya 2A kali kosinus 2V X per lambda. Ya. Nah, dari nilai amplitudo ini kita akan bisa menentukan di mana letak titik simpul dan titik perut bisa kita mengukur dari titik pantul. Ya. Jadi ini letak perut dan simpul gelombang stasioner pemantulan ujung bebas. Ini dihitungnya dari titik pantul. Nah, perut gelombang stasioner terjadi ketika amplitudo gelombang stasioner maksimum. Artinya AP sama dengan 2A kali kosinus 2V XP per lambda. Ini harus maksimumnya adalah plus minus 2A. Kenapa plus minus? Karena bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi plus minus 2A. Kalau plus minus 2A, artinya nilai kosinus ini adalah plus minus 1. Ya. Saya tulis di sini XP itu maksudnya X perut. Ya. Karena di sini kita akan mencari letak perut gelombang stasioner. Ini kosinus 2V kali XP per lambda sama dengan plus minus 1. Artinya sudutnya berapa? 2V kali XP per lambda sama dengan, ini pasti ada plus minus, ada V. Ya. Nah, kenapa saya nulis N minus 1? Ya, supaya nanti gampang kalau kita menyebut titik atau perut ke 1 berarti N-nya 1. Ya. Ada juga yang menuliskan di sini N kali V, tapi kalau itu N-nya kalau ke 1 artinya N-nya adalah 1 kurangi 1, 0. Jadi N-nya dari 0. Kalau ini kita nyebutnya, kalau N1 berarti ya perut ke 1, N2 perut kedua, N3 perut ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi ini 2V XP per lambda sama dengan N minus 1 kali lambda. Nah, berarti XP-nya N minus 1 kali lambda per 2. Ini adalah letak titik perut, ya, dari titik pantul. Jadi kalau misalkan perut ke 1 berarti N-nya 1, 1 kurangi 1 berarti 0.
0 kali lambda per 2 berarti X 0. Berarti di titik pantul itu merupakan perut karena ujung bebas. Ya. Kalau X-nya sama dengan 2, ya berarti perut kedua itu terletak di mana? Ini 2 kurangi 1. Ya. 2 kurangi 1 sama dengan 1, jadi 1 per 2 lambda, setengah lambda. Ya, jadi jaraknya setengah lambda dari titik pantul. Ini letak perut gelombang stasioner. Ya, ini dengan N, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya, letak simpul gelombang stasioner. Kalau di sini saya nulis pakai XP, maka untuk letak simpul gelombang stasioner, terus saya akan menggunakan XS. Simpul gelombang stasioner terjadi ketika amplitude gelombang stasioner bernilai 0. Berarti si AP-nya ini bernilai 0. AP sama dengan 2A kosinus 2V XS. Ini simpul per lambda sama dengan 0. Artinya nilai kosinus ini sama dengan 0. Kalau nilai kosinusnya sama dengan 0, artinya nilai sudutnya adalah kelipatan bilangan ganjil dari V per 2. Ini dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. N-nya mulai dari 1. Jadi kalau simpul ke 1, berarti N-nya 1. Simpul kedua, N-nya 2. Simpul ketiga, N-nya 3. Nah, bagaimana kita menghitung XS ke N-nya? Maka XS sama dengan 2N minus 1. Ya, ini V ini dengan V ini dicoret. Maka ini 2 ke bawah jadi per 4, lambdanya naik ke atas jadi lambda per 4. Jadi XS itu 2N minus 1 kali lambda per 4 dengan N sama 1, 2, dan 3. Ya. Ini menunjukkan kalau N1, 2 kali 1 kurangi 1. 2 kurangi 1, 1 berarti 1/4 lambda. Ya. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita lihat lagi ya. Ini letak perut, ini letak simpul. Adalah pemantulan ujung bebas. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan pemantulan ujung terikat. Ya. Nah, pada ujung terikat, misalnya di titik A ini ujungnya terikat, ini pusat getarannya, ya. Sana pada saat dipantulkan dia mengalami pembalikan fasa atau beda fasanya 180 derajat, beda sudut fasanya. Ya, asalnya ini atas begini, ke sini balik. Ya. Itu maka persamaannya tentu akan berubah. Nah, gelombang datangnya masih sama, Y1 sama dengan A kali sinus 2V per T kali T minus L minus X per V. Ya. Sedangkan gelombang pantulnya, perhatikan, ini karena ada pembalikan fasa, yang asalnya positif ini jadi negatif. Suku yang lainnya sama. Ya. Ini penjumlahan ini di sini sama dengan ujung bebas. Ini yang berbeda hanya minus. Nah, bagaimana sekarang persamaan simpangan di titik P yang berada pada jarak X dari titik pantul? Ya, YP sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, ini hasilnya 2A kali sinus 2V X per lambda kali kosinus 2V T kecil per T besar minus L per lambda. Ya, ini tinggal jumlahkan, kemudian dilakukan penjumlahan trigonometri, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, 2A sinus 2V X per lambda, ini juga disebut amplitudo gelombang stasioner di titik P. Titiknya boleh P, boleh Q, boleh apa saja ya. Ini hanya penamaan saja. Jadi, ini titik P yang terletak X dari titik pantul. Ya. Perhatikan, ini letaknya X dari titik pantul. Nah, amplitudo gelombang stasioner di titik P sama dengan 2A kali sinus 2V kali X per lambda. Ya. Nah, sama seperti halnya
pemantulan gelombang pada ujung bebas, kita akan menentukan sekarang letak perut dan simpul gelombang stasioner untuk pemantulan ujung terikat. Ya, letak perut gelombang stasioner, syaratnya perut itu terjadi ketika amplitudo gelombang stasioner maksimum. Karena amplitudonya adalah 2A kali sinus 2pi X pi per lambda, maka ini hasilnya sama dengan plus minus 2A. Artinya sinus sudut ini plus minus 1. Nah, berarti sudutnya, nah, karena ini sinus, itu adalah kelipatan ganjil dari pi per 2. Ini 2pi X pi per lambda sama dengan 2n minus 1 kali pi per lambda. Ya, ini kalau n-nya 1, berarti setengah atau pi per 2 radian. Kalau n-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, kurangi 1, 3, 3 per 2 pi radian. Ya. Nah, sekarang berapa x-nya? Nah, ini pi ini dengan pi ini dicoret. Maka kita peroleh xp-nya sama dengan 2n minus 1 kali lambda per 2. Nah, ini adalah x perutnya. Maka kita lihat, kalau pada pemantulan ujung terikat, ya, karena tadi ujungnya yang menjadi simpul, maka ketika n sama dengan 1, itu tidak sama dengan 0 di sini untuk perutnya. Karena ini 2 kali 1, itu 2, kurangi 1, 1 kali lambda per 4, jadi lambda per 4. Ini letak perut pertamanya. Nah, bagaimana letak simpul gelombang stasioner? Letak simpul gelombang stasionernya, ya, simpul gelombang stasioner terjadi ketika amplitudo gelombang stasioner bernilai 0. Artinya AP kali 2A cosinus. Ini harusnya sinus, ya. 2A kali sinus 2pi XS per lambda sama dengan 0. Ya. Ini harusnya sinus 2A kali sinus 2pi XS per lambda sama dengan 0. Maka sinus 2pi kali XS per lambdanya sama dengan 0. Ya. Maka di sini 2pi XS per lambdanya itu sama dengan kelipatan bilangan bulat dari pi, karena yang nilainya sinusnya sama dengan 0, itu dimulai dari 0, pi, 2pi, dan seterusnya. Ya, ini dengan n sama dengan 1. Jadi kita perhatikan, kalau n-nya 1, berarti 1 kurangi 1, 0, berarti 0. Sudut 0 memang 0. Sinus sudut 0, ya 0. Kemudian yang kedua, 2 kurangi 1, 1 kali V, sinus sudut V, itu juga 0. Dan seterusnya. Bagaimana titik simpulnya? Titik simpulnya adalah N minus 1, ya. Ini V-nya dicoret, dikalikan dengan lambda per 2. Ya, ini N sama dengan. Nah, kalian perhatikan, kalau kita nanya simpul yang pertamanya di mana? Berarti N-nya sama dengan 1, maka simpul pertama dilihat dari titik pantul, ya terletak pada titik pantul. Karena XS-nya itu sama dengan 0. Ini 1 kurangi 1 sama dengan 0, dikalikan lambda per 2, ini 0. Berarti kalau XS-nya sama dengan 0, itu artinya di titik pantul. Ya, oke. Kita lihat bagian berikutnya sekarang. Kita akan lihat, nah, bagaimana kecepatan gelombang transversal pada kawet atau dawai. Nah, gelombang stasioner ini, ya, nanti akan banyak diaplikasikan pada kawat atau pada dawai, khususnya pada saat kita mempelajari dawai sebagai sumber suara atau sumber bunyi, ya, sebagai alat musik sebagai sumber bunyi. Nah, sekarang kita akan lihat kecepatan gelombang transversal pada kawat atau dawai itu
diperoleh ketika pertama kali dilakukan percobaan oleh Melde. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada kawat atau senar, ya. Ini ditegangkan dengan menggunakan beban. Kemudian ini ada vibrator. Vibratornya dipasang pada frekuensi tertentu, kemudian digetarkan, ya. Nah, menurut percobaan Melde, ini nanti vibratornya ada frekuensinya berapa, kemudian di sini kita bisa melihat terjadi berapa gelombang, kita bisa menghitung panjang gelombangnya, ya. Maka kita tahu frekuensinya, kita tahu panjang gelombangnya, kita bisa mencari berapa cepat rambat gelombang pada senar ini, ya. Jadi menurut hasil percobaan Melde, cepat rambat gelombang transversal pada kawat atau dawai yang ditegangkan berbanding lurus dengan akar kuadrat gaya tegang kawat dan berbanding terbalik dengan massa persatuan panjang kawat. Ya, ini perhatikan kecepatan gelombang pada kawat itu V sama dengan berbanding lurus dengan akar, ya, dan berbanding terbalik dengan massa persatuan panjang kawat, ya. Akar juga. Ini F sama dengan per mu. Mu itu adalah massa per panjang. Jadi F dibagi M per L itu sama dengan akar F kali L per M. Ya. Dengan V-nya adalah kecepatan gelombang transversal pada kawat, satuannya meter per sekon. F gaya tegang kawat, satuannya Newton. Mu massa persatuan panjang kawat, satuannya kilogram per meter. Atau kalau M ini massa kawatnya, satuannya harus kilogram, dan L panjang kawat, satuannya di dalam meter. Ya. Nah, ini yang terjadi pada percobaan Melde, ini juga gelombang stasioner. Sehingga seringkali kecepatan gelombang transversal pada posisi seperti ini disebut juga kecepatan gelombang stasioner. Oke, ya, lihat V sama dengan akar F per mu, atau sama dengan akar F kali L dibagi M. Mari kita lihat contoh soalnya. Ini untuk gelombang stasioner dulu. Sutas tali yang panjangnya 75 cm, ini diketahui, L sama dengan 75 cm, digetarkan naik turun pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain bergerak bebas. Berarti nanti dipantulkan pada ujung bebas. Jika perut kelima berjarak 20 cm dari titik asal getaran, perhatikan, saya di sini menggunakan P5, artinya perut 5. Ini kalau menggunakan X itu berarti dari titik pantul, kalau tidak menggunakan X, saya menggunakan P, atau nanti kalau simbol untuk menggunakan S, itu artinya dihitungnya dari titik asal getaran. Ya, P-nya sama dengan 5. Nah, karena panjangnya P5-nya sama dengan 25 cm. Karena L-nya 75 cm, maka X P5, ya, titik perut dari titik jarak perut ke-5 dari titik pantul itu adalah L dikurangi P5. 75 kurangi 25 sama dengan 50 cm X P5-nya. Dan di sini karena pada salah satu ujungnya diikatkan sedangkan ujung yang lain bergerak bebas, berarti pemantulan ujung bebas. Nah, kemudian tentukanlah, ditanyakan, panjang gelombang yang terjadi, lambdanya. Kemudian B, jarak simpul ketiga dari titik asal getaran. Ya, ini bukan dari titik pantul, sehingga saya menggunakan lambangnya S3. Ya. Bukan XS3, tapi S3. Oke. Sekarang kita jawab. XPN, ya, letak perut ke N dari titik pantul, itu N-1 kali lambda per 2. Ya. Kalau XP5, berarti N-nya masukkan 5, 5 kurangi 1, 4 kali lambda per 2. XP5-nya 50 cm, disama dengan ini 4 per 2, 2 kali lambda, 2 lambda. Maka lambdanya 50 cm per 2, berarti lambdanya 25 cm. Nah,
sekarang berapakah jarak simpul ketiga dari titik asal getaran atau S3? Ya. Nanti S3 itu adalah L dikurangi dengan XS3. Jadi XSN 2N minus 1 kali lambda per 4, berarti XS3 2 kali 3 kurangi 1, lambdanya 25 cm dibagi 4, berarti XS3 sama dengan ini, 2 kali 3, 6 kurangi 1, jadi 5, 5 kali 25, 125 per 4. Berarti XS3 125 per 4. Ya, itu nilainya 31,25 cm. Ini letak perut ketiga dari titik pantul. Yang ditanya, ya, letak simpul ketiga dari titik pantul. Yang ditanya adalah letak simpul ketiga dari titik asal getaran. Berarti S3 sama dengan L dikurangi XS3. Berarti S3-nya 75 dikurangi 31,25 sama dengan 43,75 cm. Contoh kedua. Seutas tali OP yang panjangnya 4 meter digetarkan transversal dengan frekuensi 10 Hz, amplitudo 6 cm, dan laju gelombang 12 meter per sekon. Ujung P terikat tetap. Tentukan simpangan yang terjadi di titik Q, ya, yang berada 2,4 meter dari titik asal getaran, yaitu O, setelah O bergetar selama 2,5 sekon. Ya, perhatikan ini titik Q dihitung dari titik asal getaran. Ya, di dalam rumus-rumus untuk gelombang stasioner, X itu dihitung dari titik pantul. Oke, ya, susah tali panjang 4 meter, frekuensi 10 Hz, amplitudo 6 cm, 0,06 meter, kelajuannya 12 meter per sekon. Nah, saya pakai D. D itu letak titik pantul, ya, letak titik Q, ya, dihitung dari asal getaran, ya. Ini pemantulan pada ujung terikat, ya. Ini ujung P terikat tetap, berarti pantulan pada ujung terikat. Ditanyakan, ya, itu berapakah simpangan titik Q, ya. Nah, untuk menjawabnya, ya, kita harus menghitung dulu XQ itu berapa. Ya, XQ itu adalah L panjang tali dikurangi dengan D, jarak titik Q dihitung dari pusat getaran. 4 kurangi 2,4 sama dengan 1,6 meter. Berarti X-nya adalah 1,6 meter. Berapa panjang gelombangnya? Ya, panjang gelombangnya diketahui dari V dikurangi dari frekuensi 12 per 10 kali 12 dibagi 10 itu sama dengan 1,2 meter. Yang ditanya adalah YQ-nya. Ya, ini adalah simpangan Q karena gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi ini persamaan gelombang stasioner untuk titik Q. Karena ini pemantulan ujung terikat, maka YQ-nya adalah 2A kali sinus 2V X per lambda kali cos 2V T per T besar dikurangi L per lambda. Masukkan harganya. Ya, 2 kali 0,06 sinus 2V kali 1,6 per 1,2 kosinus 2V kali 2,5 per 0,1 kurangi 4 per 1,2. Ya, kalau kita hitung, ini 0,12 kali sinus, ini 8, ya, 16 per 6, itu 8 pi per 3 kali kosinus, ya, kalau ini kita kalikan, hasilnya 130 per 3 kali pi. Ya, 2,5 per 0,1 ini sama dengan 25, dikurangi 4 per 1,2, berarti 25 kali 1,2, itu 30, kurangi 4, 26, per 1,2 dikalikan dengan 2. Ya, itu nanti hasilnya 52 per 1,2 atau 130 per 3 kali V. Ini sudut dalam radian. Ya.
Nah, perhatikan, saya akan ubah sudut dalam radian ini, karena sinus dan kosinus ini mempunyai perioda. Perioda itu waktu pengulangan atau sudut pengulangan. Perioda sudut sebesar 2π, maka kalau saya bisa menuliskan sebuah sudut dengan n kali 2π ditambah sesuatu, maka n kali 2π-nya bisa saya abaikan. Karena itu hanya menunjukkan dia sudah berputar berapa. Ya. Jadi ini 1 kali 2π ditambah 2/3 kali π. Ini kan 8/3. Ya, 8/3 itu 2 kali 3, 6, 6 tambah 2, 8/3. Jadi ini nanti yang depan ini bisa saya abaikan. Ya. Kemudian yang ini kosinus, ya. 130 dibagi 3. Nah, ini hasilnya, ya. Ini 42, ya. Ini 43 1/3, atau ini jadi 42 ditambah 4/3 kali π. Ini 21 kali 2π. Jadi 21 kali putaran. Jadi ini bisa dihilangkan. Karena itu YQ-nya menjadi, ya, perhatikan, yang depan ini saya hilangkan, yang ini juga saya hilangkan. Sehingga hasilnya jadi yang kuning ini sinus 2/3 kali π, kali kosinus 4/3 dikalikan π. Hasilnya, YQ-nya sama dengan ini sinus 2π/3 setengah akar 3, kosinus 4π/3 itu minus setengah. Ya, maka hasilnya, ini ya, harusnya di sini ada tanda minus. Ya, di sini minus. Karena ini minus setengah kali setengah itu minus 1/4, 0,12 dibagi 4 itu jadi 0,03. Jadi ini minus 0,03 kali akar 3 meter. Ya. Oke, ini yang harus kalian perhatikan, bagaimana operasi trigonometri. Ini kalian perhatikan lagi pelajaran matematikanya. Ya. Soal berikutnya. Ini soal tentang cepat lambat gelombang pada pada percobaan Melde. Tali yang panjangnya 5 meter bertegangan 2 Newton digetarkan sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika massa tali 6,25 kali 10 pangkat minus 3 kg, hitunglah cepat lambat gelombang tali tersebut. Ya, tali panjangnya 5 meter, berarti L-nya 5 meter, bertegangan 2 Newton, berarti F sama dengan 2 Newton, sehingga terbentuk gelombang stasioner. Massa tali 6,25 kali 10 pangkat minus 3 kg, yang ditanyakan berapakah V-nya. Ya, kita jawab, V-nya, ya, V sama dengan akar F kali L per M. Ya. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena di sini diketahui L, M, dan F-nya. Ya. Maka V sama dengan akar F kali L. F-nya 2, L-nya 5. 2 kali 5 dibagi M. M-nya 6,25 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3-nya dinaikkan jadi 10 pangkat 3, dikalikan 10 jadi 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 dibagi 6,25, hasilnya 10.000 dibagi 6,25, 1.600, maka akar 1.600 adalah 40 meter per sekon. Ya, jadi cepat lambat gelombang tali tersebut adalah 40 meter per sekon. Nih, perhatikan. Perhatikan satuan-satuannya. Sekarang soal yang kedua pada bagian ini. Pada seutas dawai yang ditegangkan dengan gaya F, merambat gelombang dengan laju 40 meter per sekon. Hitunglah laju gelombang itu jika gaya tegangnya dikurangi 19% dari semula. Nih diketahui F1 sama dengan F. Laju
satunya adalah 40 meter per sekon. Gaya yang kedua, F2-nya dikurangi 19%. Dari semula, berarti 100% kurangi 19%. Maka sisanya adalah 81%. Atau 0,81 F. Ditanyakan berapakah V2. Nah, kalian lihat di rumus di sini, ya, kalau L dan M-nya sama, ini kan gaya tegangnya yang dikurangi, dirubah, berarti L dan M-nya sama. Berarti kalau mencari F, itu dibandingkan, hanya membandingkan akar F-nya saja. Kalau mencari V, itu yang kita bandingkan akar F-nya saja. Jadi V2 per V1 sama dengan akar F2 per F1. Ya, V2 per V1-nya 40 meter, F2-nya 0,81 F per F. Ini F dengan F-nya hilang. Maka V2 sama dengan, ini 0,81 akar 0,81 kali 40. Ya, 40-nya pindah ke depan sini. Maka V2-nya sama dengan 40 kali 0,9, maka V2-nya sama dengan 36 meter per sekon. Jadi, kalian perhatikan, cepat lambat gelombang stasioner itu berbanding lurus dengan akar gaya tegang. Ya. Jadi, kalau kita cari perbandingan cepat lambat gelombang stasioner atau cepat lambat gelombang pada dawai, itu sama dengan perbandingan akar dari gaya tegangnya. Contoh soal berikutnya. Ya, ini contoh soal yang terakhir. Pada percobaan Melde, terbentuk 3 perut gelombang dari senar yang panjangnya 1,5 meter. Ya. Jika pada ujung kawat digantungkan beban 15 gram dan massa senar 3 gram, tentukan bentuk gelombang senar tersebut. Perhatikan, terbentuk 3 perut gelombang. Ya, bentuk gelombang pada senar. Karena pada senar itu dua-duanya diikat, ujungnya dua-duanya terikat, maka 3 buah gelombang terbentuk, jadi bentuknya seperti begini. Perutnya ini 1, 2, 3. Maka bentuknya seperti ini. Karena ini panjangnya 1,5 meter, dianggap tidak mengurangi jarak ini, maka panjang dari sini ke sini dianggap 1,5 meter. Ya. Berapa panjang gelombang pada senar? Panjang gelombang pada senar itu ditentukan, kalian lihat, ini terdiri 3 perut. 3 perut itu artinya, kan kalau satu gelombang dari sini, sini, ya terdiri dari 2 perut. Itu 1 gelombang. Ditambah lagi 1, berarti 1,5 meter ini sama dengan 1,5 gelombang. Jadi 1,5 lambda sama dengan 1,5 meter. Maka lambdanya sama dengan 1 meter. Ya, jadi panjang gelombang pada senar itu adalah 1 meter. Yang C, cepat lambat gelombang. Ya, cepat lambat gelombang itu rumusnya tadi V sama dengan F, ya, F kali L dibagi massa. F-nya itu apa? Nah, F-nya itu di sini kan digantungkan beban, berarti F-nya itu gaya berat beban. 15 gram, ini 15 dibuat kilogram, kali 10 pangkat minus 3, ini M-nya dikalikan G, G-nya 10, jadi 15 kali 10 pangkat minus 3 kali 10, dikalikan L, L-nya 1,5 meter, ini 1,5, dibagi massa senar 3 gram, 3 gram itu 3 kali 10 pangkat minus 3. Kalau kita coret ini 10 pangkat minus 3-nya, ya, ini 10 pangkat minus 3-nya kita coret. Maka tinggal 15 kali 10, 150, dikalikan 1,5, 225, dibagi 3, itu 75. Jadi akar 75. Maka akar 75 itu kan 25 kali 3. Akar 25, 5 kali akar 3 meter per sekon. Kemudian yang D, frekuensi sumber getar. Frekuensi itu adalah kelajuan dibagi dengan panjang gelombang. Kelajuannya 5 akar 3 meter per sekon, panjang gelombangnya 1 meter. Maka 5 akar 3 dibagi 1, maka frekuensinya adalah 5 akar 3 Hz. Ya.
Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini berkenaan dengan gelombang stasioner. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau kurang memahaminya, silahkan diulangi nonton videonya. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.